Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi komposisi 5 transformasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Clarissa Yovanda Priliana, NIM 4111418041. Teman saya Ahmad Surya Bayhaqi 4111418011. Istiqomah Ambarwati 4111418018. Hasbalah Askar Sapolo 4111418036. Yunike Cantika Kusuma 4111419033. Dan Riantika Septiani Cahyaningrum 4111419043. Soal dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Melukis bayangan suatu segitiga oleh komposisi 5 transformasi. SL, bundaran RL 45, bundaran MG, bundaran GHI, bundaran GFG MF. Dengan koordinat A negatif 5,8, koordinat B negatif 7,7, koordinat C negatif 4,7. Dengan keterangan sebagai berikut. Garis F dengan X sama dengan negatif 3. Ruas garis berarah FG dengan F negatif 2,6, G 2,6. Ruas garis berarah HI dengan H 0,6 dan I 0,2. Garis G dengan Y sama dengan 0. Koordinat L 0, negatif 2 dan rotasi 45 derajat. Akan dibuktikan SL bundaran RL 45 derajat, bundaran MG, bundaran GHI, bundaran GFG MF. Maka SL bundaran RL 45 derajat, bundaran MG, bundaran GHI, bundaran GFG MF dengan segitiga ABC sama dengan SL bundaran RL 45 derajat, bundaran MG, bundaran GHI, bundaran GFG dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen sama dengan SL bundaran RL 45 derajat, bundaran MG, bundaran GHI dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen sama dengan SL bundaran RL 45 derajat, bundaran MG dengan segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen sama dengan SL bundaran RL 45 derajat dengan segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, C 4 aksen sama dengan SL dengan segitiga A 5 aksen, B 5 aksen, C 5 aksen sama dengan segitiga A 6 aksen, B 6 aksen, dan C 6 aksen. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu ada pencerminan. Bagaimana langkah menggambar pencerminan? Ada 9 langkah teman-teman. Yang pertama menentukan segitiga ABC. Yang kedua titik A dan B dapat menentukan tepat di satu garis. Menentukan garis P, Q, lukis garis F, lukis garis yang tegak lurus dengan garis F melalui titik A, B, C, buat sumbu A aksen, buat sumbu B aksen, buat sumbu C aksen, dan lukis segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian gambar pencerminannya seperti contoh berikut. Gambar di samping adalah refleksi dari segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga ABC dicerminkan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, yang selanjutnya adalah geseran. Bagaimana langkah-langkah dalam menggambar geseran? Yang ada 9 langkah juga. Yang pertama lukis segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian buat sumbu FG. Kemudian titik A aksen dan G dapat menentukan tepat satu garis A aksen G. Lakukan geseran dari titik G ke F sehingga diperoleh A double aksen. Titik B aksen dan G dapat menentukan tepat satu garis B aksen G.
Lakukan geseran dari titik G ke F sehingga diperoleh titik B double aksen. Titik C aksen dan G dapat menentukan tepat satu garis C aksen G. Yang kedelapan, lakukan geseran dari titik G ke F sehingga diperoleh titik C double aksen. Yang kesembilan, sehingga geseran menjadi segitiga A aksen, A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, ini contoh gambar dari geseran. Gambar di samping adalah pergeseran dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, segitiga yang garisnya berwarna hijau, digeser menjadi segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen yang segitiga dengan garis warna merah. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu geseran kedua. Bagaimana langkah-langkah dalam menggambar geseran? Sama dengan geseran yang pertama. Pertama-tama lukis segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, yaitu hasil dari geseran yang pertama. Lalu buat ruas garis berarah HI. Selanjutnya, titik A double aksen dan I dapat menentukan tepat satu garis A double aksen I. Lakukan geseran dari titik I ke H sehingga diperoleh A triple aksen. Selanjutnya, titik B double aksen dan I dapat menentukan tepat satu garis B double aksen I. Sama dengan halnya tadi, lakukan geseran dari titik I ke H sehingga diperoleh titik B triple aksen. Untuk selanjutnya, titik C double aksen dan I dapat menentukan tepat satu garis C double aksen I. Sama halnya dengan dua tadi, lakukan geseran dari titik I ke H sehingga diperoleh titik C triple aksen. Selanjutnya, sehingga geseran menghasilkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Berikut ini adalah gambar dari geseran kedua, yaitu hasil dari geseran segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen oleh garis berarah HI, sehingga menghasilkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Selanjutnya di bagian pencerminan, bagaimana langkah-langkah dalam menggambar pencerminan? Ada 6 langkah. Pertama-tama lukis segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Lalu buat garis G yaitu sumbu Y sama dengan 0. Lalu buat sumbu garis berarah A triple aksen, A 4 aksen. Selanjutnya sumbu B, sumbu garis berarah B triple aksen, B 4 aksen, dan selanjutnya sumbu C triple aksen, C 4 aksen. Dan dihasilkan segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, dan C 4 aksen. Berikut ini adalah gambar dari hasil pencerminan segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen dicerminkan oleh garis G yaitu Y sama dengan 0 menghasilkan pencerminan segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, dan C 4 aksen. Rotasi. Bagaimana langkah-langkah dalam menggambar rotasi? Yang pertama, lukis segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, dan C 4 aksen. Yang kedua, buat pusat rotasi L-20. Yang ketiga, lukis sudut yang besarnya 45 derajat. Yang keempat, hubungkan setiap sudut segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, C 4 aksen, yaitu di titik A 4 aksen, B 4 aksen, C 4 aksen, dengan titik L sehingga diperoleh ruas garis A 4 aksen L, B 4 aksen L, dan C 4 aksen L. Yang kelima, jangkauan ruas garis A 4 aksen L pada garis A 5 aksen L sehingga diperoleh A 5 aksen. Yang keenam, jangkauan ruas garis B 4 aksen L pada garis B 5 aksen L sehingga diperoleh B 5 aksen. Yang ketujuh,
jangkauan ruas garis C4 aksen L pada garis C5 aksen L sehingga diperoleh C5 aksen. Yang terakhir, lukis segitiga A5 aksen, B5 aksen, dan C5 aksen. Selanjutnya, gambar rotasi. Gambar di samping adalah rotasi dari R L,45 derajat, segitiga A 4 aksen, B 4 aksen, dan C 4 aksen, yang hasilnya adalah segitiga A 5 aksen, B 5 aksen, dan C 5 aksen. Bisa kita lihat pada gambar yang berwarna ungu, yaitu segitiga A 5 aksen, B 5 aksen, dan C 5 aksen. Selanjutnya adalah setengah putaran. Bagaimana sih langkah-langkah dalam menggambar setengah putaran? Yang pertama, buat titik M. Yang kedua, lukis segitiga A5 aksen, B5 aksen, C5 aksen. Yang ketiga, lukis garis tegak lurus dengan titik M dan buatlah titik F. Lalu buatlah garis dengan kedua titik tersebut sehingga melalui titik A5 aksen, B5 aksen, dan C5 aksen. Yang keempat, buatlah sumbu A5 aksen A. Kemudian buatlah sumbu B5 aksen, B6 aksen. Kemudian buat sumbu C5 aksen, C6 aksen. Lalu lukislah segitiga A6 aksen, B6 aksen, C6 aksen. Gambar di samping adalah setengah putaran dari segitiga A5 aksen, B5 aksen, C5 aksen sama dengan segitiga A6 aksen, B6 aksen, C6 aksen. Untuk hasil akhirnya adalah seperti gambar berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapannya terhadap GeoGebra, bagaimana cara membuat komposisi 5 transformasi berikut menggunakan GeoGebra. Pertama, kita akan membuat segitiga ABC-nya dahulu, yaitu pilih poligon. Koordinat titik A yaitu min 5,8 dan B yaitu min 7,7, C-nya min 4,7. Setelah kita peroleh segitiga ABC, kita buat garis F, yaitu kita pilih garis yang melalui dua titik, yaitu X sama dengan min 3. Jadi garisnya di sini. Nah, langkah pertama kita akan lakukan refleksi geser terhadap segitiga ABC, yaitu kita pertama akan melakukan refleksinya terlebih dahulu segitiga ABC terhadap garis F, yaitu pada transform kita pilih refleksi objek pada garis, kita klik segitiga ABC, kemudian klik garis F, maka akan diperoleh hasil pencerminannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Kita bisa ganti warnanya untuk membedakannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan geseran segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap ruas garis berarah FG. Kita buat ruas garis berarahnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan vektor di antara dua titik. F-nya yaitu min 2,6, G-nya yaitu 2,6. Nah, kemudian kita akan menggeser segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap ruas garis berarah FG, yaitu dengan pada transform kita pilih translasi objek oleh vektor. Kemudian kita klik segitiga A aksen, B aksen, C aksen dan klik ruas garis berarah FG, maka akan diperoleh hasil geserannya yaitu A double aksen, B double aksen, C double aksen. Kita bisa mengganti warna terlebih dahulu untuk membedakannya. Nah, jadi untuk transformasi pertama yaitu geseran refleksi geser segitiga ABC, hasilnya yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan geseran dari segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Langkahnya sama, yaitu kita buat ruas garis berarahnya menggunakan ini vektor di antara dua titik. Titiknya yaitu 0,6 dan 0,2. Nah, kemudian kita pilih
Ini transform translasi objek oleh vektor. Kita klik segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Kemudian kita klik ruas garis berarah HI, maka akan diperoleh hasil geserannya yaitu A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Kita ganti warnanya terlebih dahulu agar bisa membedakan dengan yang lainnya. Nah, setelah kita lakukan geseran, selanjutnya kita akan mencerminkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap garis Y sama dengan 0. Jadi di sini kita buat garisnya terlebih dahulu, Y sama dengan 0, yaitu menggunakan garis yang melalui 2 titik. Sebentar, ini salah. Kita ulang lagi, garis yang melalui 2 titik, kita klikkan di Y sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah punya garis G. Misal kita beri warna lain biar terlihat garisnya. Nah, kemudian kita cerminkan segitiga berikut A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap garis G, yaitu menggunakan refleksi objek pada garis. Kita klik segitiganya, kemudian klik garisnya, maka akan diperoleh hasil pencerminannya yaitu sebagai berikut. Nah, ini kita bisa ganti nama titiknya dulu, titik pada segitiganya agar sama namanya. L yaitu A4 aksen. M itu B4 aksen. N itu C4 aksen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rotasi segitiga A4 aksen, B4 aksen, C4 aksen terhadap suatu titik, yaitu titiknya L. L-nya yaitu 0,-2. Jadi kita buat titiknya dulu. Ini 0,-2 di sini. Oh ya, kita beri warna yang lain dulu untuk segitiga ini. Kemudian bagaimana cara merotasinya, yaitu pada transform kita pilih rotasi objek mengitari titik. Kemudian klik segitiganya, kemudian klik titiknya. Nah, di sini kita disuruh masukkan sudutnya. Untuk saat ini kita coba sudutnya 45 derajat. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu hasil rotasinya segitiga MNO. Kita bisa ganti nama segitiganya terlebih dahulu. M itu A5 aksen. N itu B5 aksen. O itu C5 aksen. Kemudian kita ganti warnanya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kita akan melakukan setengah putaran dari segitiga A5 aksen, B5 aksen, C5 aksen terhadap titik L. Langkahnya yaitu pada transform kita pilih refleksi objek pada titik. Kita klik segitiganya, kemudian kita klik titik L, maka akan diperoleh hasil setengah putarannya yaitu segitiga MNO. Kita ganti dulu nama segitiganya. M itu A6 aksen, N itu B6 aksen, O itu C6 aksen.
ganti warnanya. Jadi kita sudah peroleh hasil akhir dari komposisi 5 transformasi berikut, yaitu dari segitiga ABC kita lakukan refleksi geser, kemudian kita lakukan geseran, kemudian kita lakukan pencerminan, dan kita rotasi, kemudian kita setengah putaran. Hasilnya yaitu segitiga A6 aksen, B6 aksen, C6 aksen. Jadi sekiranya seperti ini bagaimana menggunakan GeoGebra untuk komposisi 5 transformasi berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.